Bagaimana jika orang berikutnya yang membuat Anda jatuh hati ternyata bukan manusia? Bayangkan Anda menatap mata seseorang, tertawa bersama, lalu tiba-tiba menyadari bahwa semuanya hanyalah buatan. Pada tahun 2024, robot bukan lagi sekadar mesin. Mereka mulai menjadi teman emosional, partner intelektual, dan mungkin juga pesaing bagi hubungan antar manusia. Apa artinya hal ini bagi masa depan cinta, keintiman, dan bahkan bagi umat manusia itu sendiri? Tetaplah bersama kami saat kita menyelami dunia robot perempuan yang sangat realistis. Teknologi yang mulai mengubah cara orang membangun hubungan. Dan apakah cinta tradisional masih bisa bertahan? Bagaimana jika orang berikutnya yang Anda ajak bicara sebenarnya bukan manusia? Bayangkan menatap mata seseorang, mendengar suaranya, lalu menyadari bahwa ia bukan manusia. Apakah Anda bisa membedakannya? Dan jika tidak bisa, apa arti hal itu bagi masa depan hubungan antar manusia? Perkembangan kecerdasan buatan dan robotika terus mendorong batas tentang apa yang disebut nyata. Robot saat ini tidak lagi seperti mesin kaku dari film fiksi ilmiah lama. Sekarang robot perempuan dapat berbicara, meniru emosi manusia, bahkan mengingat cerita atau hal favorit Anda. Kulit mereka terasa sangat mirip dengan manusia karena dibuat dari silikon canggih. Mata mereka digerakkan oleh AI yang mampu mengikuti gerakan mata Anda dengan ketepatan yang mengejutkan. Namun apa yang dipertaruhkan ketika mesin ini menjadi sulit dibedakan dari manusia? Apakah ini hanya soal teknologi atau tanda perubahan dalam cara kita memandang hubungan, persahabatan, dan bahkan kemanusiaan itu sendiri? Sebagian orang percaya robot seperti ini bisa meningkatkan kualitas hidup. Tetapi yang lain khawatir bahwa hal itu justru dapat merusak dasar hubungan manusia. Apakah robot ini benar-benar akan membuat perempuan menjadi tidak diperlukan? Atau apakah ada sesuatu dalam pengalaman manusia yang tidak dapat ditiru oleh mesin, seberapapun canggihnya? Mari mulai dengan fakta. Perusahaan seperti Real Doll dan True Companion berada di garis depan pengembangan robot yang sangat realistis. Produk mereka tidak hanya tampak seperti manusia, tetapi juga dapat berinteraksi. Sebagai contoh, model utama Real Doll bernama Harmony memiliki AI canggih yang memungkinkannya belajar dari percakapan dan menyesuaikan respons sesuai dengan preferensi pemiliknya seiring waktu. Robot-robot ini menggunakan jaringan saraf, buatan untuk meniru respons emosional. Mereka bisa mengajukan pertanyaan, membuat lelucon, bahkan mengingat informasi pribadi tentang pemiliknya. Dengan integrasi realitas virtual, seperti pengalaman imersif dari Oculus Rift, batas antara yang buatan dan yang nyata semakin sulit dibedakan. Robot ini tidak lagi sekadar perangkat teknologi biasa. Mereka menjadi bagian dari industri yang berkembang sangat cepat. Pada tahun 2023, pasar robot realistis telah melampaui $500 juta dan diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2028. Model kelas atas rata-rata berharga sekitar $6.000. Sementara versi yang dibuat khusus bisa mencapai puluhan ribu dolar. Apa yang mendorong pertumbuhan ini? Banyak orang menunjuk pada meningkatnya rasa kesepian. Di dunia di mana isolasi sosial semakin sering terjadi, terutama di kalangan pria, robot ini menawarkan teman. Tidak ada pertengkaran, tidak ada penolakan, dan tidak ada harapan yang tidak terpenuhi. Sekarang giliran Anda. Apa pendapat Anda tentang masa depan seperti ini? Apakah robot perempuan adalah terobosan teknologi atau langkah yang terlalu jauh dalam menggantikan hubungan manusia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Robot telah berubah sangat jauh sejak awal kemunculannya sebagai alat sederhana. Beberapa dekade lalu, robot hanyalah mesin besar yang dibuat untuk tugas tertentu, seperti mengangkat benda atau membersihkan ruangan, tanpa kemampuan berinteraksi atau merasakan emosi. Saat ini, robot memasuki wilayah baru, yaitu pendamping yang sangat realistis. Berubah dari alat menjadi partner intelektual dan emosional. Robot modern mampu meniru percakapan yang terasa alami dan bahkan mendeteksi isyarat emosi. Contohnya adalah model terkenal dari True Companion bernama Roxy, yang dapat disesuaikan dengan sifat tertentu seperti ceria atau pemalu sesuai keinginan pemiliknya. Dengan kemajuan kecerdasan buatan yang terus berkembang, interaksi dengan robot semakin terasa, seperti berbicara dengan manusia. Perusahaan seperti Real Doll juga menggabungkan sistem realitas virtual, seperti Oculus Rift, untuk menciptakan lingkungan yang sepenuhnya imersif. Dalam lingkungan ini, robot pendamping dapat bergerak, merespons,
dan mensimulasikan keterlibatan emosional. Tujuan utama industri ini adalah menciptakan robot yang benar tidak dapat dibedakan dari manusia. Robot ini dirancang untuk mendengarkan, belajar, dan mengingat, sehingga memberikan tingkat kedekatan yang bagi sebagian orang terasa lebih mudah dan lebih dapat diandalkan dibandingkan hubungan manusia. Industri boneka robot berkembang dengan sangat cepat dan diperkirakan pendapatan globalnya akan melampaui $1 miliar sebelum akhir dekade ini. Meskipun harganya tinggi, model canggih seperti Roxy dimulai sekitar $7.000. Permintaan terus meningkat di kalangan pembeli kaya, penggemar teknologi, dan kolektor. Pertanyaannya adalah, apakah robot akan menggantikan perempuan? Tetapi sebelum kita lanjut, ada permintaan singkat selama 10 detik untuk Anda semua. Jika Anda bisa membantu kami, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama mengetahui video dan konten baru kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sebagai balasannya, kami berjanji akan terus membuat acara ini semakin baik untuk Anda. Bayangkan masa depan, di mana interaksi manusia, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi, tidak lagi diperlukan. Sebagai gantinya, logam, silikon, dan kecerdasan buatan mengambil peran tersebut dengan sempurna. Peneliti asal Inggris, Ian Pearson, membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia memprediksi bahwa pada tahun 2050 boneka robot bisa menggantikan perempuan di tempat kerja, toko, bahkan dalam hubungan pribadi. Anda memasuki sebuah kantor dan mengharapkan suara percakapan para karyawan. Namun yang Anda temui bukan manusia, melainkan robot. Suara mereka terdengar alami, gerakannya halus, dan sikap mereka profesional. Di rumah sakit, perawat robot memberikan perawatan dengan tingkat ketepatan yang sulit ditandingi manusia. Mereka tidak lelah, jarang membuat kesalahan, dan tidak pernah mengeluh. Di rumah, robot ini menjadi teman yang dapat berbicara tentang berbagai hal, dengan cara yang terasa sangat pribadi, meskipun mereka tidak hidup. Pada pandangan pertama, hampir tidak mungkin membedakannya. Mereka berkedip, tersenyum, dan menjawab dengan nuansa emosi yang halus. Bagi banyak orang, pengalaman seperti ini akan terasa sekaligus menarik dan juga mengganggu. Apakah kita siap menghadapi masa depan di mana robot mengisi peran yang selama ini dipegang manusia? Apakah mereka akan membantu masyarakat berkembang, atau justru menghilangkan sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu kebutuhan akan hubungan, ketidaksempurnaan, dan keaslian? Pertanyaannya bukan hanya apakah robot bisa menggantikan perempuan, tetapi apakah kita akan membiarkan hal itu terjadi? Jadi di masa depan, apakah Anda ingin memiliki robot pendamping yang seperti istri sungguhan dan bahkan bisa menemani Anda berbicara sepanjang malam? Tulis yes atau no di komentar, dan mari kita diskusikan masa depan cinta. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan dari robot yang sangat realistis adalah kemungkinan mereka mengganggu hubungan romantis tradisional. Peneliti Inggris, Kathleen Richardson, menjelaskan bahwa hubungan buatan dapat mereduksi koneksi manusia menjadi sekadar kebutuhan fisik yang sederhana. Kerumitan emosi dalam hubungan nyata seperti cinta, kompromi, dan kerentanan bisa digantikan oleh interaksi dengan mesin yang hanya meniru kasih sayang tanpa ketidakpastian emosi manusia. Jika hubungan dengan robot menjadi hal yang normal, manusia mungkin mulai menjauh dari hubungan yang rumit, namun bermakna yang sebenarnya membentuk kemanusiaan kita. Apa yang akan terjadi pada pemahaman kita tentang cinta dan komitmen ketika teman dapat diperoleh kapan saja tanpa risiko penolakan atau konflik emosi? Munculnya robot pendamping juga menimbulkan pertanyaan etika yang penting. Apakah mesin ini bisa mendorong perilaku yang tidak sehat, seperti melampiaskan kemarahan atau menunjukkan dominasi dengan cara yang tidak dapat diterima dalam hubungan manusia? Filsuf sekaligus peneliti etika Catherine Melhorn memperingatkan kemungkinan yang lebih gelap. Ia menyatakan bahwa mengekspresikan fantasi pada robot dapat membuat perilaku tersebut terbawa ke kehidupan nyata. Menurutnya, kemampuan mengendalikan robot tanpa konsekuensi bisa membuat pengguna menjadi kurang peka terhadap empati dan persetujuan dalam hubungan nyata. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat mampu menyeimbangkan manfaat robot pendamping dengan tantangan etisnya? Robot menawarkan kenyamanan dan teman, tetapi dengan harga apa? Jika kita membiarkan mesin menggantikan hubungan nyata, apakah kita tanpa sadar memilih jalan menuju kesepian emosional? Catherine Melhorn merangkumnya dengan jelas. Robot dapat meniru manusia,
tetapi tidak dapat menggantikan perjuangan bersama, kegembiraan, dan ketidaksempurnaan yang membentuk hubungan nyata. Melupakan hal ini berarti kehilangan sebagian dari apa yang membuat kita menjadi manusia. Salah satu topik yang sering dibahas tentang robot perempuan adalah bagaimana desain mereka sering memperkuat stereotip gender yang sudah usang dan merugikan. Banyak robot dibuat dengan karakteristik yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang tunduk, melayani, atau hanya ada untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kepribadian mereka sering diprogram agar ramah, patuh, atau menggoda, sehingga mencerminkan harapan sosial lama daripada menantangnya. Salah satu penyebab utama masalah ini adalah dominasi laki-laki dalam pengembangan teknologi AI. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peneliti dan insinyur AI adalah pria, sehingga bias tidak sadar sering muncul dalam cara teknologi ini dirancang. Kurangnya keberagaman ini sering menghasilkan robot yang mencerminkan pandangan dunia yang sempit dan berfokus pada gender tertentu. Sebagai contoh, sebagian besar robot perempuan diprogram untuk meniru sifat tradisional, seperti pasif atau patuh. Sementara itu, robot laki-laki sering digambarkan lebih tegas atau berwibawa. Perbedaan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, karena teknologi yang seharusnya menantang bias justru bisa memperkuatnya. Banyak pendamping AI dirancang dengan sifat perempuan yang stereotip, sehingga memperkuat gagasan bahwa perempuan ada untuk melayani pria. Misalnya robot yang selalu menyambut Anda dengan senyum lembut dan nada yang sangat sopan, atau robot yang belajar untuk selalu setuju dengan keinginan Anda. Apakah teknologi sedang mendorong kemajuan atau justru menghidupkan kembali norma lama dengan cara yang mengkhawatirkan? Walaupun AI dan robotika memiliki potensi besar untuk membuka peluang baru dan menciptakan kesetaraan, perkembangan saat ini sering mencerminkan bias para pembuatnya. Tanpa upaya sadar untuk memperbaiki masalah ini, masa depan mungkin akan terlihat sangat mirip dengan masa lalu. Selanjutnya, kita membahas aspek lain dari pendamping AI, yaitu kemampuan mereka mensimulasikan keintiman. Robot ini dirancang untuk menyesuaikan diri dengan preferensi pengguna, mempelajari hal yang disukai, yang tidak disukai, serta pemicu emosi tertentu. Pada awalnya, personalisasi ini terasa nyata. Mereka mengingat topik favorit Anda, tertawa saat Anda bercanda, dan memberi kenyamanan. Namun di balik interaksi yang tampak sempurna, ada kenyataan bahwa hubungan ini hanyalah simulasi yang diprogram, bukan hubungan nyata. Dengan meniru emosi manusia, pendamping AI dapat membangun ikatan emosional yang membuat batas antara keintiman buatan dan yang asli menjadi kabur. Bagi sebagian orang, hal ini menjadi pelarian dari kerumitan hubungan nyata. Namun muncul pertanyaan etis penting. Apakah hubungan manusia yang bermakna sedang digantikan oleh produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan emosi tanpa benar-benar membalasnya? Industri ini memperoleh keuntungan dari ikatan emosional tersebut melalui paket langganan, fitur premium, dan peningkatan layanan. Walaupun robot canggih mungkin dimulai dari harga sekitar $7.000, biaya tambahan seperti pembaruan perangkat lunak, peningkatan kepribadian, atau integrasi realitas virtual dapat meningkat dengan cepat. Model bisnis seperti ini mengubah hubungan menjadi sumber pendapatan dan menimbulkan kekhawatiran tentang komersialisasi keintiman. Seorang ahli menyebutkan bahwa monetisasi hubungan emosional sering membuat pengguna terikat pada komitmen finansial untuk hubungan yang dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan imbalan pembayaran. Tren ini memunculkan pertanyaan penting. Apa biaya finansial dan emosional dari mengganti keintiman nyata dengan AI? Walaupun pendamping ini menawarkan kenyamanan dan dukungan, apakah mereka menciptakan ketergantungan yang menghambat perkembangan pribadi dan hubungan manusia yang tulus? Selain itu, bagaimana beban finansial dari hubungan semacam ini memengaruhi pengguna dalam jangka panjang? Pertanyaan ini masih membutuhkan waktu untuk dijawab. Ketika robot menjadi semakin canggih, dampaknya terhadap dunia kerja tidak dapat diabaikan. Bidang yang banyak diisi perempuan seperti kesehatan, layanan pelanggan, dan perhotelan termasuk yang paling berisiko terkena otomatisasi. Robot yang dilengkapi kecerdasan buatan dapat melakukan tugas seperti membantu pasien, menjawab pertanyaan, dan mengelola pekerjaan administrasi dengan lebih efisien, serta biaya lebih rendah dibandingkan pekerja manusia. Sebagai contoh, perawat robot sudah mulai diuji di beberapa rumah sakit. Mereka mampu memantau tanda vital, mengantarkan obat, bahkan memberikan dukungan emosional kepada pasien. Di sisi lain,
Bot layanan pelanggan berbasis AI dengan cepat menggantikan perwakilan manusia di pusat panggilan dan platform daring. Dampak ekonomi dari perkembangan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, otomatisasi dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi bagi perusahaan. Namun di sisi lain, hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan pekerjaan berdasarkan gender. Karena banyak pekerja, terutama perempuan, mungkin kesulitan menemukan karir alternatif di dunia yang semakin otomatis. Ketergantungan yang semakin besar pada robot sebagai teman juga menimbulkan tantangan sosial yang serius. Walaupun pendamping AI dapat memberi rasa hubungan bagi orang yang merasa kesepian, hal itu juga berpotensi memperdalam isolasi dalam masyarakat. Dengan mencari pemenuhan emosi dari robot, pengguna mungkin menjadi kurang terdorong untuk membangun hubungan manusia yang bermakna. Para peneliti mencatat bahwa berinteraksi terutama dengan pendamping AI dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk memahami emosi manusia yang kompleks dan berinteraksi secara sosial. Ketergantungan pada robot dapat menciptakan lingkaran yang berulang. Semakin banyak orang bergantung pada hubungan buatan, semakin sedikit mereka mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk hubungan nyata. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat apakah masyarakat mampu menghadapi tantangan ini secara bertanggung jawab dan apakah keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai manusia masih dapat dicapai. Tetap bersama kami. Proses menggantikan sebagian peran manusia dalam masyarakat dengan robot tampaknya tidak dapat dibalik. Pernyataan ini menggambarkan perubahan besar yang sedang terjadi ketika robot semakin masuk ke kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan kemajuan teknologi di masa lalu yang hanya membantu pekerjaan manusia, mesin sekarang semakin dirancang untuk menggantikannya sepenuhnya. Dari kasir otomatis hingga pendamping AI yang sangat realistis, penggunaan robot bukan sekadar tren, tetapi sebuah transformasi yang sulit dihentikan. Pada tahun 2050, interaksi antara manusia dan robot mungkin akan menjadi bagian normal dari kehidupan masyarakat. Robot tidak lagi terbatas pada pabrik atau penggunaan khusus. Mereka berkembang menjadi partner intelektual sekaligus pendamping emosional. Mesin ini dirancang untuk memenuhi bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga kebutuhan perasaan. Bayangkan dunia di mana teman yang paling Anda percayai adalah sebuah robot. Pendamping berbasis AI ini tidak hanya berbicara dengan Anda, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kepribadian Anda, mengingat preferensi Anda, dan meniru kedalaman emosi. Bagi sebagian orang, robot seperti ini bahkan dapat memberikan dukungan dan pengertian yang terasa sulit ditemukan dalam hubungan manusia. Boneka robot ini tidak lagi hanya menjadi objek fisik, tetapi juga partner intelektual yang meningkatkan kualitas hidup pemiliknya melalui hubungan emosional dan fisik. Tingkat personalisasi ini melampaui sekadar fungsi praktis dan menciptakan dinamika hubungan yang membuat batas antara yang buatan dan yang asli semakin kabur. Penerimaan masyarakat terhadap robot juga meningkat dengan cepat. Jika dulu robot hanya dipandang sebagai alat untuk tugas khusus, sekarang mereka mulai masuk ke rumah, tempat kerja, bahkan hubungan pribadi. Dari tutor AI yang membantu anak belajar hingga pengasuh robot yang menemani orang lanjut usia, kemungkinan penggunaannya sangat luas. Saat kita berada di ambang era baru ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun? Robot mungkin akan selalu ada, tetapi peran mereka dalam hidup kita akan ditentukan oleh pilihan yang kita buat hari ini. Pada tahun 2024, robot telah berkembang melampaui fungsi mekanis sederhana. Mereka kini terlihat seperti manusia, bergerak secara alami, dan berbicara dengan kedalaman emosi yang tampak nyata. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan penting tentang apa yang terjadi ketika robot mulai mengaburkan batas antara kehidupan buatan dan kehidupan nyata. Perubahan ini tidak hanya menantang pemahaman kita tentang teknologi, tetapi juga tentang hubungan manusia, identitas, dan norma sosial. Jika robot mulai menggantikan perempuan dalam peran yang selama ini berkaitan dengan hubungan seperti pengasuh, pasangan, atau rekan kerja, bagaimana hal ini akan memengaruhi dinamika gender? Robot perempuan sering dirancang untuk memenuhi preferensi laki-laki, sehingga memperkuat stereotip yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang patuh atau melayani. Ketika robot mengambil peran tersebut, apakah harapan masyarakat terhadap perempuan akan berkembang atau justru mundur? Dampaknya terhadap hubungan romantis juga menimbulkan kekhawatiran. Hubungan yang nyata menuntut kompromi, kerentanan, dan pertumbuhan emosional. Sebaliknya, pasangan robot menawarkan alternatif yang terlihat sempurna tanpa konflik.
Hal ini dapat membuat semakin sedikit orang mau berinvestasi dalam hubungan manusia yang bermakna, sehingga melemahkan nilai sosial dari kemitraan. Komitmen dan kedalaman emosi, empati dan kecerdasan emosional adalah bagian penting dari kemanusiaan. Namun ketika robot mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan kita, kualitas ini berisiko menjadi kurang diperhatikan. Seberapapun canggihnya, mesin tidak benar memahami atau merasakan emosi. Mereka hanya meniru hubungan sementara. Interaksi sebenarnya tetap satu arah. Ketergantungan besar pada hubungan dengan robot dapat melemahkan kemampuan kita menghadapi emosi kompleks dan interaksi manusia. Sifat robot yang selalu dapat diprediksi dan menyesuaikan diri mungkin membuat hubungan dunia nyata yang penuh ketidaksempurnaan terasa kurang menarik atau bahkan menakutkan. Para ahli memperingatkan bahwa jika hubungan buatan menjadi hal yang biasa, kekayaan interaksi manusia dapat memudar. Ketika batas antara kehidupan nyata dan buatan semakin kabur, masyarakat harus menghadapi kenyataan baru ini. Robot memang dapat membantu mengatasi kesepian dan meningkatkan kenyamanan. Tetapi mereka juga berpotensi mengubah nilai sosial menjauh dari empati, hubungan yang autentik, dan kedalaman emosi. Tetap bersama kami saat kita membahas apakah robot benar-benar dapat menggantikan manusia dalam peran tersebut dan apakah masa depan seperti itu layak untuk diterima. Robot telah mencapai kemajuan luar biasa dalam meniru perilaku manusia. Dengan AI canggih mereka dapat meniru emosi, merespons dengan empati, dan menyesuaikan diri dengan preferensi pengguna. Namun seberapapun realistisnya penampilan mereka, robot tidak memiliki kesadaran yang nyata. Mereka tidak merasakan kegembiraan, kesedihan, atau cinta. Semua pengalaman tersebut hanya disimulasikan melalui algoritma. Keterbatasan ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah sesuatu yang tidak benar-benar merasakan dapat menggantikan kompleksitas hubungan manusia? Manusia tertarik pada kerentanan yang dibagikan bersama, serta sisi hubungan yang tidak sempurna dan sulit diprediksi. Entah itu perdebatan yang jujur, lelucon pribadi, atau ketahanan bersama saat menghadapi masa sulit. Pengalaman tersebut membentuk ikatan yang sangat manusiawi. Robot dengan segala kecanggihannya tetap beroperasi dalam batas pemrograman. Respon mereka dapat diprediksi dan emosi yang mereka tampilkan dirancang untuk memenuhi harapan pengguna, bukan muncul secara alami. Perbedaan filosofis antara hubungan nyata dan buatan menunjukkan satu kebenaran penting, yaitu keaslian memiliki arti besar. Orang menghargai hubungan yang tumbuh secara alami, di mana ketidaksempurnaan dan kejutan justru memperkaya kedekatan. Peneliti interaksi manusia dan robot, Julie Carpenter, menyampaikan hal ini dengan jelas. Robot akan tetap terlihat seperti robot untuk waktu yang lama. Dan kita akan tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan robot. Pandangan ini menegaskan bahwa hubungan manusia tidak dapat digantikan. Walaupun robot dapat berperan sebagai teman atau asisten, ketidakmampuan mereka untuk berbagi pengalaman dan emosi yang autentik memastikan bahwa mereka hanya menjadi pengganti sementara, bukan pengganti sejati. Seiring perkembangan robot yang terus berlanjut, kehadiran mereka dalam masyarakat pasti akan semakin luas. Namun keterbatasan mereka juga mengingatkan kita tentang nilai hubungan manusia yang sebenarnya. Tantangannya bukan hanya menciptakan robot yang mampu meniru kehidupan, tetapi juga memahami batas dari apa yang dapat dicapai oleh teknologi. Jika Anda menikmati video hari ini, silakan tekan tombol like dan jangan lupa berlangganan channel ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda juga akan menyukai konten tersebut. Tulis di komentar negara berikutnya yang ingin Anda lihat dibahas di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.